Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Tidak ada videonya, tidak ada rekaman suaranya, tidak ada gambar. Tapi mengapa beliau ada di hati kita? Ini menarik ini. Padahal kita tidak pernah berinteraksi langsung. Nah, ternyata hati ini memang luar biasa jelajahnya. Bisa lewat jarak, bisa lewat waktu, tergantung kedalaman dan kekuatan pancaran hati yang memancarkannya. Nah, belayan itu ya, belayan pakai hati dengan belayan tidak pakai hati ada rasanya tuh. Membangunkan anak, bangun. Hati yang jengkel, bangun. Atau bangun. Jadi hati itu betul-betul punya energi yang luar biasa. Nah, sebetulnya inilah aset terpenting kita dalam hidup ini. Sesudah aset akal, aset jasad, yaitu aset hati. Dan ini yang kalau saya pahami dari sabda Rasulullah SAW, ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau fisik mungkin sering disebut jantung ya. Kalau jantung baik kemana-mana baik. Tapi kalau secara non fisik, qalbu ini adalah ya hati, itu hati nurani seseorang. Nah, hadirin sekalian, kalau kita ulang kembali hadis Rasulullah SAW bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Harusnya ini nih pikiran kita tuh mikirin tentang hati, karena kalau hati kita baik, kemana-mana baik. Kalau hati kita tidak baik, kesana-sananya tidak baik. Contoh ya, hati gembira, semua ikut gembira, betul? Hati sedih, semua ikut sedih. Hati jengkel, semua ikut menampakkan kejengkelan. Raut muka, tutur kata, sorotan mata, perilaku kita, semua menunjukkan. Nah, seyogianya kita ini betul-betul memiliki keseriusan untuk memahami tentang hati kita, bagaimana potensinya, bagaimana bahayanya kalau hati busuk. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan hati kita? Nih, salah satu contoh ya. Ikhlas itu kan tempatnya di hati. Mari kita latih sekarang membaca alarm hati. Misal begini, kita mengingat-ingat jasa kebaikan kita. Duh, dia tuh dulu saya yang nolong, dia tuh dulu saya yang membiayai, hutang dia saya yang lunasin, dia selesai kuliah kan saya dulu yang memberikan biayanya, dia kontrakannya kan saya yang membayarkan.
Dia bisa pakai kerudung. Sesudah saya nasihati, ini dulu dia kerja di sini, saya ketika terus saja itu ingat jasa. Coba rasakan, kalau kita ingat jasa kita ke orang lain, hati jadi tenang atau jadi kurang nyaman? Jawab. Kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Nah, karena Allah tahu hati kita ini lagi ngaku-ngaku sesuatu yang nggak boleh diaku-aku. Karena sebetulnya bukan kita yang membiayai aslinya tuh. Yang aslinya tuh adalah Allah membiayai dia, hambanya, dan dititipkan biayanya ke kita sebagai ujian. Kalau kita melupakannya karena yakin ini, orang itu saya biayai, oh tidak, itu sudah rezekinya. Hanya Allah memberi rezeki kepadanya dan saya diuji jadi jalan saja. Bukan saya yang memberi rezeki. Nah, ini latihan seperti ini akan hebat ini kalau kita selalu menyadarinya. Nanti cepat hilang tuh, sudah. Itu sudah rezekinya. Oh, dia sekarang berubah jadi baik sesudah dinasehati. Oh tidak. Dia berubah karena Allah memberikan hidayah, memberikan taufik sehingga menjadi baik. Sangat boleh jadi doa orang tuanya, mungkin doa teman-temannya, mungkin doa gurunya, mungkin kebaikan-kebaikannya, nolong orang, sedekah, nyayang kucing, dan Allah ridho sehingga dapat taufik berubah. Syariatnya, takdirnya kita diuji jadi jalan nasihatnya. Halo, jelas tidak nih? Ini penting karena latihan pertama yang terpenting dalam hidup ini, dalam ilmu hati itu adalah latihan ikhlas. Nah, salah satu latihan ikhlas itu adalah tidak boleh merasa berjasa. Wah, dia sekarang jadi rajin ibadah gara-gara diajak oleh kita. Tidak, dia rajin ibadah itu hakikatnya taufik Allah dan kita diberikan ladang amal oleh Allah untuk jadi jalan. Jelas tidak nih hadirin? Wah, anaknya sekarang hafal Quran. Apakah karena kehebatan ibu bapaknya? Tidak, ya. Ibu bapaknya diuji oleh Allah. Jangan sampai jadi ujub. Jangan sampai jadi ria, karena Allah lah yang memberikan taufik. Nah, ini salah satunya latihan begitu. Jaga latihan ikhlas, latihan melupakan, latihan jangan diingat-ingat. Kalaupun kita ingat, oh itu sudah ketetapan Allah begitu. Allah sudah menakdirkan, sudah tertulis bahwa dia akan diberi rezeki. Saya cuma diuji jadi jalan. Alhamdulillah, jadi jalan saja sudah bagus. Jangan nyebut-nyebut kebaikan kita. Kalau udah diingat, jangan disebut-sebut. Kepada siapapun udah cukup, bahkan kepada pendamping hidup, ke suami, ke istri, ke anak, stop menyebutkan jasa baik kita, tidak menolong sama sekali, karena itu ngotorin hati. Coba kalau kita nyebut-nyebut jasa kebaikan kita, jatuhnya hati jadi tenang, jadi gelisah. Oke, kan? Coba dipikirkan dulu, copot ya, sebentar, lanjutkan dulu. Latihan bagaimana supaya hati tetap terjaga, yaitu yang hati-hati aja gitu, yang
Latihan tidak merasa berjasa, tidak menyebut-nyebut. Jadi kita baca kalau udah mulai nggak enak hati kita, ini pasti ada sesuatu yang salah nih. Satu tuh, latihan tidak mengingat-ingat, latihan tidak menyebut-nyebut. Latihan apalagi? Latihan tidak menunggu orang lain berterima kasih. Jadi kok dia nggak berterima kasih, ya udah nggak usah. Kecuali kita mendidik, ya misalkan kita mendidik anak harus tahu terima kasih. Kita mendidik murid, santri harus tahu terima kasih. Bukan berarti kita ingin diterima kasihi. Jelas hadirin sekalian? Jadi misalkan kalau ada santri dikasih dan dia tidak berterima kasih, kita harus tegur. Kenapa tidak berterima kasih? Bukan kita yang membutuhkan terima kasihnya, tapi kewajiban kita mendidik anak dan santri itu tahu terima kasih. Sampai satu tahap tertentu kita didik, tapi dalam hidup ini kita tidak memerlukan terima kasih orang. Lakukan. Kenapa dia tidak berterima kasih? Mungkin saya kurang ikhlas. Mungkin Allah menguji keikhlasan saya. Suatu saat kita berbuat baik, tidak dihargai kebaikan kita, malah dicemooh, diremehkan. Gak apa-apa. Semuanya sudah dilihat oleh Allah, semuanya sudah dicatat oleh Allah. Tidak memerlukan kita pengakuan dan penghargaan siapapun atas kebaikan. Semuanya juga saya bisa berbuat baik dengan taufik Allah. Ini nih pergulatan hatinya seperti itu. Saya bisa melakukan ini pun dengan pertolongan Allah. Kalau saya sedekah, sedekahnya juga uang dari Allah. Kalau saya mengajarkan ilmu, pengetahuannya juga dari Allah. Kalau saya membangun sesuatu, lah sebetulnya Allah yang membangun. Saya sih cuman ikut-ikutan aja. Dan ada satu lagi, dan semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ini enak nih begini, bahwa orang sukses bukan karena jasa kita. Ini seperti ini, masjid ini, alhamdulillah. Wah, Agi membangun masjid, tidak, itu mah hakikatnya mah sudah tertulis di Lauh Mahfuz adanya masjid ini. Ada atau tidak ada, saya dan kawan-kawan sama saja, ketetapan Allah bakal terjadi. Nah, ini adalah latihan-latihan terus. Latihan tidak terluka oleh yang tidak menghargai, latihan tidak terluka oleh orang yang tidak balas budi. Karena yakin semua dilihat Allah, yakin semua dicatat Allah, yakin semuanya ada balasannya pada waktunya yang tepat. Nah, latihan-latihan seperti ini harus sering hadirin. Karena kalau tidak kita akan jengkel, marah, kecewa, dan itu tidak merubah apapun selain membusukkan hati kita. Dan Allah tahu persis bagaimana hati ini berbulak-balik. Nah, sekarang kita akan coba dalam ngobrol. Ya, ini ilmunya memang ilmu halus-halusan dalam ngobrol. Kenapa kalau ngobrol kita suka menceritakan sesuatu terus dikasih bumbu, baik dilebihkan atau dikurangkan? Sudah hafal berapa juz? Ya, saya hafal 15. Padahal aslinya baru 14, lewat sedikit. Kenapa di-upgrade sedikit? Ya. Nah, kadang-kadang kita suka ingin aja menyampaikan sesuatu yang lebih bagus dari yang sebenarnya. Kenapa coba? Karena kita ingin diakui, ingin dihargai, ingin dikagumi. Ini salah satu penyakit yang harus kita obatin ya. Misalkan kalau dalam bersepeda dari bawah ke sini ke Lembang, berapa lama tuh naik sepeda? Misal dia berhasil naik sepeda 42 menit. Nah ya, tetapi
dicuning itu jadi 41 semenit dia dicepetin. Dari sana ke sini biasanya 45 menit, sekarang dia ingin kelihatan lebih cepat, alhamdulillah 43. Kenapa? Kenapa kita harus mencuri berita yang sebenarnya? Karena kita ingin diakui kita udah makin cepat. Nah, ini dalam berbagai hal kadang-kadang kita tidak jujur. Kenapa? Kenapa kita harus tidak jujur? Tidak mengatakan yang sebenarnya. Kenapa ada sesuatu yang kita upgrade lah supaya kita kelihatan lebih berkualitas, lebih pintar, lebih kaya. Ini kan sesuatu yang ketidakjujuran. Betul? Karena kita memerlukan pengakuan orang. Jadi kalau kita sudah sibuk dengan ingin dinilai orang, itu nanti di-upgrade. Jualannya lakunya banyak gitu. Padahal cuma 3 ya. Tapi ingin diakui orang, lakunya banyak. Kita tuh ingin kelihatan lebih keren. Kalau secara fisik ya, ingin kelihatan lebih cakep daripada adanya, ingin kelihatan lebih awet muda, ingin kelihatan lebih langsing, ingin kelihatan lebih bagus badannya, ingin kelihatan lebih kuat, ingin kelihatan, terus saja kita mikir aja penilaian orang. Tapi kita jarang mikir penilaian Allah. Nah, ini latihannya di sini hadirin. Jadi kalau mau ngobrol, usahakan bal saja, benar, akurat, lengkap. Tidak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurang-kurang. Nggak apa-apa, kita ketahuan bodoh ya bodoh saja ya. Wah Pak, Bapak ternyata masih bodoh. Oh iya gitu. Apa yang harus saya perbaiki? Tidak usah kita upgrade. Nanti ketika dibuka nih ya, misalkan kita laku barang misalkan 13 biji, tapi demi kelihatan ya alhamdulillah laku 20. Ini dia udah bohong nih. Suatu saat Allah buka nih. Kenapa dia omongannya bohong? Salah satu efeknya dicabut kredibilitasnya, kepercayaannya. Kenapa pakai bohong? Karena ingin cari kedudukan di hati orang. Mari kita biasakan hadirin, tidak usah terlalu sibuk memikirkan bagaimana kedudukan di hati orang. Sibuklah dengan cari kedudukan di sisi Allah dengan jadi orang jujur apa adanya. Kalau pendidikan kita misalkan SMA ditanya, kamu sarjana? Enggak, saya SMA. Udah nggak apa-apa. Jangan merasa minder. Oh kalau gitu kamu belum pernah kuliah ya? Iya belum. Tenang saja ya. Karena memang rasa syukur kita itu kita bisa jujur. Daripada misalkan namanya kan Irawan, Heri Irawan, sebentar ya, Heri Irawan, maaf yang namanya sama ya, Heri Irawan, Fulan dan Santoso Hutomo ya. Jadi disingkat H titik jadi Haji tah, dari Heri aslinya, IR dari Irawan ya, jadi insinyur, dan Hutomo disingkat SH, lumayan jadi sarjana hukum. Terus harus ujungnya ada lagi karena namanya panjang ya, Mustafa Ahmad jadi MA. Dan ada lagi sebetulnya yaitu Almid dan Muhim disingkat ALM, yang nggak mau dia. Nah hadirin sekalian, ayo yang kecil-kecil, yang halus-halus gitu ya, nggak usah di-upgrade. Tentang berat badan, misalkan 87, berapa berat badannya? Sekitar 70 lebih. Udah 87 aja bulat ya nggak? Kenapa kita ingin umur juga ya, kadang-kadang suka nggak mau ngaku tentang umur tuh. Memang nggak perlu sih kita nanya umur orang, tapi kalau kita giliran ditanya ya apa adanya aja.
lempeng begitu ya. Juga rumah, misalkan rumah di jalan Gang Maacah tuh di sana. Daerahnya tinggalnya di mana? Di Setiabudi. Kadang-kadang kita mengupgrade diri dari alamat saja supaya kelihatan kita itu orang kaya atau orang elit. Malu nyebut di gang tuh. Nah hadirin sekalian, yang gini-gini tuh hindari. Pokoknya belajar lempeng apa adanya, dilatih. Tidak sibuk cari kedudukan di sisi makhluk, dan ini akan berefek ya. Berefek hati kita jadi tenang karena Allah memberikan ketenangan. Kehormatan kita akan terjaga dan tidak bisa dibuka kekurangan kejelekan kita. Termasuk kalau kita misalkan punya mobil bagus, punya motor bagus, sepeda bagus. Terus ada yang nanya, memang jangan dicontoh ya, tidak perlu ditanya nih, kita jangan nanya. Ini ini beli di mana? Cash atau nyicil? Kan kita nyicil, sebut aja nyicil ya. Tidak usah ingin segala kelihatan cash, seakan-akan kita kaya, enggak perlu ya. Nah hadirin sekalian, ini kelihatannya sederhana, tapi dari sinilah awal-awalnya kita jadi orang ria, jadi orang yang tidak sidik, karena kita suka kebohongan-kebohongan kecil, melebih-lebihkan melebih-lebihkan perkataan, dan kita tidak merasa bersalah. Padahal kalau Allah buka ke orang lain tidak akan percaya kepada kita. Mari kita biasakan bicara itu apa adanya kalau memang diperlukan bicara ya. Kalau tidak ya tidak usah disampaikan. Kalau ditanya jawab seperlunya. Kalau sedang ngobrol tidak perlu di-upgrade, tidak perlu ingin ketahuan kita ini pintar, tidak perlu ingin diakui bahwa kita ini hafal itu, tidak perlu kita ingin dikagumi orang sebagai orang yang berpengetahuan luas, sebagai orang yang berjasa, sebagai orang yang penting. Maaf, tidak perlu ingin agar orang lain tahu kemampuan kita kalau memang tidak ditanya dan tidak diperlukan tentang pengalaman, tentang wawasan. Kalau tidak diperlukan mah tidak perlu. Tidak perlu setiap ada gambar Ka'bah kita nyebut. Waktu saya ke Mekah umroh ketiga kalinya nggak ada yang nanya ya, ini saya sholatnya di sini nih, dulu belum ada ini nih ya, cicing ya. Kalau nggak ada yang nanya belum tentu diterima tiga-tiganya umrohnya juga. Begitulah hadirin sekalian, salah satu ikhtiar kita menjaga hati adalah awalnya adalah jangan cari kekaguman orang, jangan ingin diakui, dikagumi, dihormati, diperlakukan spesial oleh orang, lempeng, sehingga apa yang kita sampaikan tuh murni, benar-benar apa adanya, tidak dilebih-lebih, tidak dikurang-kurang. Kalaupun nggak sanggup, nggak usah ngomong, lebih aman. Saya entah harus gimana ya menyampaikannya, tetapi memang awal orang ria itu orang yang tidak ikhlas dalam beramal adalah kesibukannya cari kedudukan di sisi makhluk. Ada yang akan mencontohkan, apalagi kira-kira? Dalam mengajar ingin kelihatan penting, kelihatan keren, kadang ingin pamer suara. Kalau bagus suaranya ya syukuri, tapi pada tempatnya, jangan sampai dikit-dikit keluar suaranya ya. Apalagi yang suka dipamer-pamerkan ya, kalau tubuh mah ya, kalau wajah-wajah nanti otot atau kekuatan atau kehebatan, keahlian. Bukan tidak boleh ditampakkan, tapi jangan dengan niat pamer. Kadang kita memerlukan untuk memotivasi orang lain. Kadang kita memerlukan menyampaikan untuk menjadi dakwah. Tetapi yang harus ditanyakan, jangan diniatkan untuk mencari kekaguman orang, tapi niatkanlah supaya Allah suka kepada kita. Ya, ada yang mau tanya di sini di dalam masjid? Kalau yang camping di Eko 2 sekarang ada di sini tuh, tidakkah? Mana? Bapak
dari Eko 2 Pak? Saya dengar hanya sekeluarga campingnya ya. Alhamdulillah. Tenda-tenda sebelahnya walaupun kelihatannya kosong sebetulnya suka ada isinya Pak ya. Loh, memangnya apa? Velvet ya kan. Baik.